Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang orang-orang penakut. Jumpa lagi dengan saya, Kang Tarhim. Tentunya di channel Pagi Mencekam. Kali ini saya akan melanjutkan cerita seram yang berjudul Ngunduh Jiwa. Cerita ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja. Selamat mendengarkan dan awas, dia ada di belakangmu. Ibu Sumi dan Pak Sumardi kembali ke desanya. Mereka berdua sudah sedikit mendapatkan informasi terkait dengan pembenaran yang selama ini dicarinya. Bukan hanya untuk menentukan siapa pelakunya, akan tetapi yang dia inginkan adalah bagaimana ritualnya dijalankan. Lalu, bagaimana cara membatalkannya? Terlebih itu, ia juga memikirkan bagaimana cara menyelamatkan dirinya sendiri. Dan juga orang-orang yang selama ini hanya menjadi korban dari ancaman para sekutu yang bertabiat iblis dengan menggabungkan dirinya ke dalam lingkaran kematian tersebut. Baginya, kehidupan itu menciptakan dua hal yang sangat menarik. Kehidupan yang pertama berisi orang-orang yang sudah berada di ambang kematian. Mereka akan tergantikan lagi dan terus-menerus menciptakan generasi yang baru. Lalu yang terakhir, kehidupan yang mengarah pada kaum pengecut yang mempermainkan kematian orang-orang demi kepentingannya sendiri. Orang-orang seperti ini selayaknya sudah membuat penyiksaan baginya sendiri, bukan karena nantinya dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang semestinya mereka dapatkan. Akan tetapi, mereka akan mengetahui sisi buruk yang terjadi dan dampak ketika mereka menjalankannya tanpa memikirkan kemanusiaan yang berarti. Di sisi lain, Ibu Sumi masih mencurigai pelaku yang dimaksud oleh Mbah Sur. Katanya, pelaku itu sengaja disembunyikan dan akan muncul tepat ketika bulan pengantin tiba. Selama yang ia tahu, pernikahan yang dilakukan oleh Bunda Melati memang selayaknya pernikahan pada umumnya. Namun, yang baru saja dikatakan oleh Mbah Sur adalah pernikahan yang terjadi tepat di hari bulan pengantin. Adalah sebuah ritual khusus untuk menjadikan syarat dari ngunduh jiwa itu sendiri. Itu berarti syarat dari ngunduh jiwa ada banyak macamnya. Akan tetapi, yang masih menjadi sesuatu yang mengganjal di sini adalah kalimat yang diucapkan oleh Mbah Sur terkait peran Bunda Melati dan yang lainnya. Mbah Sur mengatakan jika peran mereka semua adalah penggerak dari ngunduh jiwa atau orang-orang yang melakukan ritual. Itu berarti pelakunya adalah orang yang masih berada di pihak mereka, namun tidak diketahui keberadaannya saat ini. Setibanya di rumah, Ibu Sumi masih memikirkan hal itu. Bahkan ketika Pak Sumardi menanyakan kepada dirinya sedang memikirkan apa, Ibu Sumi sama sekali tidak tersambung dengan obrolan tersebut. "Bu, Ibu?" tanya Pak Sumardi. Ibu Sumi masih terdiam. Tampaknya ia masih banyak memikirkan sesuatu yang seharusnya bukan urusannya sendiri. "Bu, Ibu kenapa toh?" Kali ini Pak Sumardi menepuk pundak istrinya yang sedang terduduk dengan tatapan yang penuh tanda tanya. Iya Pak, kenapa?" "Dari tadi Ibu bengong terus. Lagi mikirin apa toh?" "Mikirin perkataannya Mbah Sur." "Ibu masih belum bisa menemukan siapa pelakunya Pak. Padahal besok adalah bulan pengantin. Tapi kenapa semuanya begitu gelap di mataku saat ini?" Pak Sumardi mendekap tubuh istrinya dengan kuat. Baginya, apa yang telah dilakukan oleh istrinya sudah benar-benar hebat. Saking hebatnya, dia mau mengurusi hal demikian sulit dan rumitnya dalam mencampuri urusan orang lain yang seharusnya bukan menjadi urusannya sendiri. "Manusia itu diciptakan untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jika kita sudah berusaha penuh untuk melakukannya dan belum mendapatkan hasil yang serupa sesuai dengan keinginan kita, setidaknya kita sudah memberikan waktu dan tenaga kita untuk hal demikian." Jelas Pak Sumardi. Bagi Pak Sumardi, siapapun pelakunya, pasti dia akan mendapatkan akibat dari apa yang telah diperbuatnya. Karena itulah, dia sebisa mungkin meyakinkan istrinya untuk tidak terlalu memikirkan hal itu secara berlebihan. Malam bulan pengantin akan tiba. Malam yang seharusnya menjadi tempat untuk mengistirahatkan tubuh dan meregangkan otot-otot yang kaku.
kini tidak berlaku bagi Pak Wito, yang merupakan bagian penting dari orang-orang yang menggerakkan ngunduh jiwa itu sendiri. Malam itu, Pak Wito sedang berada di rumahnya. Dia berencana untuk menuju ke rumah Bunda Melati tepat di malam hari. Akan tetapi, hatinya seperti tidak nyaman. Ketenangannya kini berubah menjadi perasaan was-was yang terus menghantuinya setiap saat. Dia juga merasa jika rumahnya seperti kuburan, sepi dan tidak ada satu orang pun yang hadir di rumahnya sama sekali. Seakan ada yang berbeda, Pak Wito pun memeriksa kamar anaknya yaitu JK. Dengan perasaan yang canggung, dia pun membuka kamar JK. Akan tetapi, dirinya terkejut saat melihat JK sedang tertidur. Ia pun kembali menutup pintu kamar anaknya tersebut. Namun, saat pintu kamar JK ingin ditutup, tiba-tiba dia mendengar suara tawa cekikan yang berasal dari kamar anaknya tersebut. Suaranya mirip seperti suara anaknya. JK, bukannya sudah tidur? Pak Wito pun kembali membuka pintu kamar anaknya secara perlahan. Kali ini, pandangannya tertuju kepada nuansa kamar JK yang berubah secara drastis. Dia melihat ada gemerlap warna merah yang menyelimuti seluruh kamar JK. Bahkan, di lantai kamar anaknya, Pak Wito melihat banyak sekali tanah kuburan yang sudah berceceran di mana-mana. Perlahan, pandangannya beralih ke arah ranjang tempat anaknya tidur. Kali ini, mulutnya mulai menelan ludahnya sendiri. Kedua tangannya bergetar hebat tatkala kedua matanya melihat dua sosok mengenakan pakaian serba putih yang sedang mengelus-ngelus kepala JK sembari menyanyikan lagu yang biasa untuk menidurkan anak-anaknya dulu. Cap mana aja pijer nangis, anakku sing apik rupane, yen nangis ndak ilang apike. Pak Wito mengenali suara itu. Suara itu mirip seperti suara istrinya tatkala menidurkan anak bungsunya yaitu JK. Dadiya priya utama ngluhurku asmane wong tuwa, dadiya pandekaring bangsa. Pak Wito melangkah maju ke dalam kamar anaknya. Kedua kakinya kini menginjak serpihan tanah kuburan yang telah menyebar di kamar anaknya tersebut. Salah satu sosok wanita dengan wajah yang belum terlihat karena rambutnya yang sangat panjang sedang mengelus kepala anaknya. Pak Wito sangat yakin jika itu adalah istrinya yang sudah meninggal dunia. Heni? Panggilan dari Pak Wito tidak digubris oleh wanita tersebut. Ia justru melanjutkan nyanyiannya untuk menidurkan JK. Dadiya priya utama ngluhurku asmane wong tuwa, dadiya pandekaring bangsa. Hingga saat di mana Pak Wito ingin menyentuh pundaknya, tiba-tiba wanita itu langsung mengarahkan pandangannya ke arah Pak Wito. Sontak saja, Pak Wito langsung berteriak dengan sangat kencang dan ketakutan saat melihat rupa dari istrinya yang sudah dipenuhi dengan darah dan belatung. Untungnya, semua itu hanyalah mimpi. Pak Wito langsung terbangun dari mimpinya dan berusaha meyakinkan bahwa apa yang baru saja dilihatnya itu hanyalah ilusi semata. Pak Wito tertidur di sofa tepat di hadapan kamar anaknya tersebut. Untung cuma mimpi. Pak Wito pun beranjak bangkit. Ia berencana untuk mengambil air di ruangan belakang.
Akan tetapi, saat dimana dirinya melewati kamar anaknya, Pak Wito mendengar sesuatu dari kamar anaknya dengan suara yang sangat lirih. Awalnya, Pak Wito hanya mendengar seperti orang yang sedang bernyanyi, namun dengan suara deheman saja. Lambat laun, dirinya mendengar dengan jelas akan kalimat per kalimat yang sedang diucapkan oleh seseorang yang berupa lirik lagu Jawa yang dikenalnya itu. Talelo lelo lelo ledung Jep mana aja pijer nangis Anakku sing apik rupane yen nangis ndak ilang apike. Pak Wito langsung terkejut mendengarnya. Ia seakan seperti terbawa oleh ilusi yang berada dalam mimpinya tersebut. Beberapa kali tangannya menampar pipinya untuk meyakinkan bahwa apa yang baru saja didengarnya itu adalah sebuah ilusi semata. Enggak, ini enggak benar. Ini pasti mimpi. Pak Wito segera menjauhi kamar itu. Ia tidak ingin mendengar suara itu lebih jelas. Menurutnya, nyanyian itu adalah sebuah nyanyian yang membuatnya dibanjiri akan ketakutan. Akan tetapi, semakin Pak Wito menjauh, suara itu semakin jelas dan terdengar kencang di telinganya. Talelo lelo lelo ledung Jep mana aja pijer nangis Anakku sing apik rupane yen nangis ndak ilang apike. Pak Wito memegangi kepalanya. Ia benar-benar seperti berada di dalam ketakutan yang sangat serius. Gak mungkin. Kamu sudah mati, Herni. Kamu sudah mati. Gak mungkin kamu kembali lagi ke sini. Wajah Pak Wito mendadak berubah menjadi sangat ketakutan. Perannya yang selama ini sebagai orang yang tidak mengenal akan risiko dan akibat terhadap apa yang dilakukannya, kini berubah drastis menjadi orang yang sangat penakut akan hal-hal yang berada di luar nalarnya. Semakin dirinya menjauh, suara itu semakin kencang. Suara itu benar-benar membuat isi kepalanya dipenuhi bayang-bayang akan kehadiran istrinya yang sudah meninggal dunia. Alhasil, Pak Wito pun berlari ke arah ruangan belakang. Ia mencoba untuk menenangkan diri dan menyembunyikan dirinya ke dalam kamar mandi. Saat itu, hal yang membuatnya tenang hanyalah sebatang rokok yang dia bakar sembari membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Kini, dia mencoba untuk menyenangkan diri dengan cara membayangkan tubuh molek dari Bunda Melati yang sudah ia tiduri beberapa kali. Satu tangannya digunakan untuk memegang sebatang rokok yang dihisapnya. Satu tangannya lagi berjalan liar ke arah alat kelaminnya. Persetan kau, Heni. Tubuh dari Melati sangat enak untuk kugagahi. Sampai akhirnya, ketika dia sedang berada di puncaknya, dia mendengar suara aneh dari luaran. Telinga Pak Wito menangkap sebuah suara seperti layaknya kaki yang sedang diseret-seret dan berjalan ke arah dirinya saat ini. Pak Wito mulai tidak tenang. Puncak birahinya kini tergantikan menjadi puncak ketakutan. Dari luaran, pintu kamar mandi digedor-gedor dengan sangat kencang. Pak Wito mulai mundur ke belakang hingga tubuhnya terpentok ke dekat bak mandi. Saat dimana rasa takutnya benar-benar sudah memuncak, Pak Wito melemparkan sebatang rokok yang belum habis itu ke arah pintu, sembari berteriak, Pergi kau setan. Kau setan cacat. Tidak bisa berjalan tegak kan? teriak Pak Wito sembari mencaci maki demit yang ia maksud. Namun, semuanya berubah tatkala lampu kamar mandi dan seluruh lampu yang ada di rumahnya mati seketika. Perlahan, suara menakutkan itu kembali terulang dan membuat bulu kuduk Pak Wito merinding seketika.
talelo lelo lelo ledun cep menang ojo pijer nangis anakku sing apik rupane yen nangis ndak ilang apike. Pak Wito kembali meneriaki setan itu dengan cacian dan makian yang dibuatnya sendiri. Bahkan, cacian dan makian itu mengarahkan kepada hal-hal yang tidak seharusnya diucapkan. Bersamaan dengan itu, suara gedoran pintu terhenti dengan sendirinya. Tidak berselang lama, lampu kamar mandi kembali menyala. Pak Wito merasa jika semuanya sudah aman. Namun, sesuatu yang berada di luar dugaannya justru terjadi. Kedua tangannya ditarik oleh sesuatu yang berasal dari dalam bak mandi. Tubuh Pak Wito ikut terperosok ke dalamnya. Bak mandi yang tidak terlalu dalam itu seakan-akan menjadi sebuah samudera yang kedalamannya tidak bisa diukur. Pak Wito berusaha penuh untuk menggapai bagian atas dari bak mandi tersebut. Akan tetapi, tubuhnya didekap oleh sesuatu dari belakang. Kepala hingga wajahnya ditutupi oleh rambut yang sangat panjang hingga dirinya tidak bisa bernafas sekalipun. Bak mandi yang awalnya memiliki air berwarna bening kini berubah menjadi warna merah bercampur darah tepat di malam bulan pengantin. Desa Wongso. Sementara itu, rumah Mbah Sur seperti biasanya. Rumahnya seperti dikelilingi oleh sayup-sayup sosok hitam yang terus-menerus mengintai keberadaannya dari jendela, pintu ataupun ventilasi udara yang ada di setiap ruangannya. Dimanapun Mbah Sur ingin bersembunyi, sosok itu terus mengejar dan menerornya dengan segala ketakutan yang ada. Hal ini membuat Mbah Sur menjadi takut. Ia pun buru-buru untuk mengambil sajadah serta mukena pribadinya. Ia meyakinkan kepada dirinya sendiri untuk sholat agar semuanya bisa tenang. Gusti, kula nuwun ampurane. Mbah Sur terus-menerus mengucapkan kalimat itu sebelum dirinya melaksanakan ibadah sholat. Akan tetapi, tepat saat dimana dirinya mengangkat kedua tangannya secara perlahan dan memulai takbir, tiba-tiba dari luar ruangan, Mbah Sur mendengar suara orang tertawa cekikikan seperti menertawakan tindakan yang dilakukan oleh Mbah Sur. Leher dari Mbah Sur mendadak merinding. Kedua tangannya langsung bergetar. Tatkala suara tawaan itu benar-benar terdengar dengan jelas. Allahu Akbar. Mbah Sur pun mengubah gerakannya menjadi ruku. Ia mencoba untuk tidak terberdaya akan gangguan dari demit yang sudah mengincarnya itu. Akan tetapi, saat dimana dirinya ingin iktidal, tiba-tiba mukena yang melapisi bagian wajah hingga setengah tubuhnya ditarik ke atas hingga membuat bagian atasnya terbuka. Tubuh Mbah Sur menolak untuk berhenti. Kali ini, ia kembali melanjutkan gerakan selanjutnya, yaitu sujud. Dan saat dimana dirinya sujud, tiba-tiba bagian bawahnya juga ditarik hingga terlepas. Hal itu membuat kedua lututnya terbentur lantai, dan tentu saja tekanan keras itu membuat tubuhnya merasa kesakitan. Lagi dan lagi, suara tawaan yang sama terdengar dari arah luaran ruangan. Kali ini, suara tawaan itu dilapisi dengan suara peringatan dan pengingat akan dosa-dosanya. Saniki awakmu eling maring pangeran, Mak. Mbah Sur benar-benar berada dalam ketakutan. Ia segera bangkit dari keadaan yang sudah membuatnya terjatuh. Kedua kakinya dipaksakan untuk bergerak dan keluar dari kamarnya. Mbah Sur mencoba untuk keluar dari teror kematian itu. Akan tetapi, saat dimana dirinya ingin membuka pintu depan, tiba-tiba dia melihat ada seorang pria sedang berdiri di luar rumahnya sembari mengepus rokok dengan santainya. Tolong aku. Demit itu menerorku lagi. Tolong bukakan pintu. Dan saat Mbah Sur berusaha mati-matian untuk lari, tiba-tiba pria yang berada di luaran tersebut langsung mengucapkan sesuatu. Membusuklah kau di neraka, Mbah Sur. Sumantri, bajingan kau. Berani-beraninya kau melakukan ini kepadaku. Lihatlah,
bagaimana anakmu melampiaskan segala keamarahannya kepadamu. Jadi, selama ini kau menjadi ustadz palsu. Apa tujuanmu? Apa jangan-jangan? Sumantri tertawa kegirangan. Kali ini, dia benar-benar berada di ujung kemenangan. Faktanya, dendamnya sudah terlampiaskan untuk menghabisi orang-orang yang sudah menggagalkan kebahagiaannya. Jadi kau sudah tahu? Tanya Sumantri. Jadi selama ini, teror Rahayu adalah dirimu sendiri yang kau buat. Apa yang kau lakukan saat pemakaman Rahayu itu berlangsung? Dengan perlahan, Sumantri pun mengambil sesuatu yang berada di dalam kantong celananya. Dia kemudian menyelipkan sesuatu itu tepat di bagian bawah pintu. Tengoklah ke bawah. Ibu mertua. Oh tidak, mantan ibu mertuaku. Basur kemudian melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dia melihat ada tali berwarna putih kecoklatan yang sudah dipastikan itu adalah tali pocong dari Rahayu yang sebelumnya sudah diambil terlebih dahulu untuk memberikan dampak teror kepada orang-orang yang selama ini telah mengambil kesenangannya itu. Bajingan kau Sumantri! Bersamaan dengan itu, Sumantri pun meninggalkan Basur sendirian. Dia kemudian beranjak pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat malam di bulan pengantin yang sangat mengerikan itu. Akan tetapi, baru beberapa langkah di mana Sumantri meninggalkan rumah Basur, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang benar-benar kencang. Sumantri hanya terdiam. Ia tidak memperdulikan hal itu. Baginya, neraka yang dia ciptakan adalah neraka yang digunakan untuk orang-orang yang sudah membuatnya kehilangan setengah dari kehidupannya. Malam itu, malam bulan pengantin. Malam yang dipenuhi dengan suara teriakan minta tolong di setiap tempat. Orang-orang yang berada di sekitaran desa Wongso telah menyadari akan teror kematian yang sudah lama terpendam. 2 hari sebelum malam bulan pengantin, Ustadz Sumantri mendekati tubuh JK sebelum dirinya mengazani sang ibu yang akan dikuburkan. Lalu, dia membisiki telinga JK sebelum dirinya turun ke liang lahat. Anak muda, aku tahu, hatimu pasti gelisah. Hatimu pasti penuh dengan kebencian. Akan tetapi, aku ingin memberitahumu terkait balas dendam terbaik terhadap orang yang sudah membunuh kebahagiaan kita. Balas dendam? Iya, kau membenci orang yang telah membunuh ibumu kan? JK menganggukkan kepalanya 2 kali. Ia seakan-akan termakan akan rayuan dari Ustadz Sumantri yang menawarkan bagaimana cara memberikan penderitaan yang sama kepada ibunya saat itu juga. Aku beritahu sedikit tentang satu hal terkait kegunaan dari benda ini padamu, ucap Ustadz Sumantri sambil menyenturkan tali pocong yang telah usang warnanya. Ini tali pocong? Benar. Kau tahu anak muda, dengan tali pocong ini, kamu akan tahu siapa orang yang telah membunuh ibumu. Bukan hanya itu saja, sejatinya penderitaanmu ini akan terbayarkan dengan kematian orang yang telah membunuh ibumu. JK hanya terdiam. Dia tidak bisa berkata apapun tatkala sang ustadz memberikan solusi yang sangat aneh untuk ditiru. Padahal, sejatinya JK sudah mengetahui siapa pelaku di balik terbunuhnya ibunya sendiri. Akan tetapi, dia seperti membenarkan akan perkataan dari Ustadz Sumantri terkait dengan memberikan penderitaan yang sama terhadap orang yang sejatinya tidak ingin menderita. Lepas tali pocong ibumu, lalu ambil secara perlahan. Setelah itu, olesi dengan bunga melati di tiap malamnya. Niscaya, pelaku yang berada di balik kematian ibumu akan mendapatkan penderitaan yang sama. Hanya ada 2 pilihan yang sekarang berada di genggaman tangan JK. Pertama, dia tidak akan melupakan cara itu dan lebih memilih untuk membiarkan hukum alam yang bekerja. Dan yang kedua, JK bisa melakukan cara yang diberikan oleh Ustadz Sumantri dengan semua perintah yang telah diberitahu olehnya untuk bisa membalaskan dendam sebelum bulan pengantin tiba. Lakukan ini sebelum bulan pengantin tiba, karena ngunduh jiwa akan bekerja. Jadi, usahakan kau sendiri yang memberikan penebaran teror kepada orang-orang yang telah berkontribusi akan kesedihanmu saat ini, anak muda. Ustadz Sumantri tersenyum ke arah JK. Dia benar-benar memberikan dukungan yang penuh akan balas dendam yang telah merenggut segala kepercayaan yang telah diberikan kepada orang-orang yang selama ini dia percaya. Silakan anak muda, azani ibumu, senyum Ustadz Sumantri. JK kemudian turun ke liang lahat.
Sesaat sebelum dirinya mengumandangkan azan, JK kembali menatap sang ustadz dengan tatapan yang penuh keraguan. Akan tetapi, seperti halnya orang yang memberikan radar dan sinyal khusus, Ustadz Sumantri cukup menganggukkan kepalanya sembari tersenyum ke arah JK. Lalu, dia mengatakan sesuatu kepada JK. "Lakukanlah anak muda." JK pun segera menarik tali pocong secara diam-diam. Ia kemudian mengambilnya dengan cepat tanpa ada satu orang pun yang mengetahuinya, kecuali Ustadz Sumantri yang telah memintanya dari atas sana. Tidak berselang lama, JK pun mulai mengumandangkan azan. Lalu, ia menutupnya dengan iqomah. Dengan perasaan yang penuh dengan kesedihan, JK pun langsung diberikan uluran tangan oleh Ustadz Sumantri untuk menaiki liang lahat. "Naiklah anak muda." Setelah JK berada di atas liang lahat, para warga yang sudah ditugaskan untuk mengubur tubuh Ibu Heni segera melakukan tugasnya. Sedikit demi sedikit tanah kuburan menutupi papan jenazah dan berubah menjadi gundukan tanah, lengkap dengan sebuah nisan yang telah bertuliskan Heniyanti binti Adam. Baginya, kehilangan seorang ibu adalah sebuah neraka dunia yang sesungguhnya. Hidup menjadi hilang arah dan merasa tidak ada yang memberikan perhatian penuh dan ikhlas selain perhatian dari seorang ibu. Bagi JK, kematian Ibu Heni telah memberikan cambuk keras baginya. Rasa sakitnya sungguh terasa di tiap detik dan berjalan menjadi menit hingga berkumpul menjadi jam dan terekam di tiap segala suasana yang ada. Tatapannya yang dulu penuh dengan pandangan-pandangan akan masa depan, kini di tiap harinya bagaikan tersapu oleh banjir keheningan dan kesedihan yang menyiksa. Entah sampai kapan dirinya hanya terdiam di kamar seorang diri. Bahkan saat Pak Wito memanggil-manggil namanya, JK sendiri tidak memperdulikan apa yang memang sedang dibutuhkan olehnya. JK masih menginginkan kehadiran ibunya saat ini. Dia masih belum menerima dengan penuh lapang dada. Entah bagaimana cara agar rasa sedihnya berubah menjadi keikhlasan yang seharusnya dia miliki, agar bisa menjalankan kehidupan seperti sedia kala. Tiba-tiba, dia mengambil sesuatu dari kantong sebelah kiri celananya. JK menatap dengan tajam ke arah sebuah tali berwarna putih, sedikit kecoklatan yang katanya menjadi sebuah benda yang mampu memberikan kebahagiaan atas kesedihan yang telah merenunginya di tiap waktu. Dia masih teringat akan perkataan dari Ustadz Sumantri yang menyuruhnya untuk mengoleskan benda tersebut dengan melati yang menjadi kunci utama untuk membalaskan dendamnya. Tapi, kenapa harus melati? Dia masih belum memahami akan kegunaan dari benda tersebut. Setahunya, bunga melati yang sering digadang-gadang sebagai kemunculan dari demit manten adalah alasan mengapa dirinya tidak terlalu menyukai bunga melati yang berwarna putih dan harum tersebut. Akan tetapi, perkataan dari Ustadz Sumantri masih terngiang-ngiang di kepalanya. Rasanya, dia harus melakukan itu untuk bisa mengetahui apakah yang akan terjadi jika semuanya dilaksanakan sesuai dengan perintah dari Ustadz Sumantri. Baiklah, aku akan mencobanya. Diam-diam, JK melakukan apa yang dikatakan oleh Ustadz Sumantri. Dia juga ingin membalaskan dendam yang sebenarnya sudah benar-benar dipendam lama akan orang yang paling dia benci untuk saat ini. Tak lain dan tak bukan, JK memantau segala pergerakan yang dilakukan oleh bapaknya sendiri, Pak Wito. Semenjak kematian dari Kusumawati, hidup JK benar-benar diambang kematian. Baiklah, sudah muak rasanya untuk melihat wajah dari iblis ini, untuk memasuki rumah tepat di malam hari, saat dimana dirinya tertidur pulas. Malam itu juga, JK mengolesi tali pocong milik ibunya menggunakan melati. Tanpa disadari, apa yang baru saja ia lakukan telah memberikan dampak besar bagi dirinya sendiri. Sementara itu, seorang pria mendatangi salah satu rumah yang disebut-sebut sebagai rumah sang perias pengantin. Dia kemudian mengetuk pintu rumah tersebut sambil mencuri-curi pandang di sekitarnya. Dia takut jika ada seorang yang telah mengetahui rahasia terbesarnya. Sifat manipulatif yang sangat pintar telah memberikan banyak kali korban yang diinginkan oleh orang yang telah mengatur semuanya untuk menjalankan ngunduh jiwa tanpa adanya halangan dan rintangan di 2 hari ke depan. Namun, pandangannya berubah menjadi sangat marah tatkala dirinya harus mendapati sebuah mobil yang sangat dikenalinya itu. Langkahnya kembali tertuju kepada sebuah pintu yang menjadi tujuannya kali ini. Sejenak dia mengatur nafasnya untuk menghilangkan keegoisannya saat melihat sebuah mobil yang sangat dia benci. Dan tatkala hati dan pikirannya sudah kembali normal dan tenang,
Pria itu segera mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Tidak memakan waktu yang lama, pintu dibuka oleh seorang wanita tua yang saat ini menjadi tujuan utamanya. Bagaimana? Apakah kau telah menyuruh anak itu untuk mengolesi tali jenazah ibunya dengan menggunakan melati? Tanya Bima. Sudah, aku telah melaksanakan semuanya. Apapun yang telah diperintahkan oleh Bunda, semuanya sudah aku laksanakan. Bima mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh pria tersebut. Siapa sangka, pria tersebut adalah orang yang telah memberikan peluang kepada JK untuk bisa mengikuti caranya agar semua rencana yang dilakukan oleh Bunda Melati berjalan dengan lancar. Bunda Melati menginginkan agar Mbak Asur dan juga Pak Wito harus dijadikan korban tepat di malam bunga pengantin, agar ngunduh jiwa ini benar-benar terlaksana dengan baik. Aku menginginkan satu permintaan lagi kepadamu, Sumantri. Pria tersebut adalah Sumantri. Dia adalah orang yang selama ini telah menebalkan topengnya di hadapan orang-orang, termasuk terhadap 2 orang yang selama ini telah memberikan informasi banyak mengetahui keingintahuannya terhadap ritual dari ngunduh jiwa itu sendiri. 2 orang tersebut adalah Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi. Keduanya sangat berambisi untuk membongkar perihal praktik ilmu hitam yang selama ini dilakukan oleh keluarga Bunda Melati